Mbah, kata Pak Budi mengulangi. Ndoro Sasri tidak pernah menyuruhnya memanggil Simbah. Beliau lebih suka dipanggil ibu, pikir Pak Budi. Dan setelah memikirkan itu, Ndoro Sasri ketawa, membuat Pak Budi bergidik. Ibu Sasri mendekati Pak Budi, kemudian menuntunnya mendekati Yanu. Ia benar-benar diikat dengan 5 titik tali pocong, sudah menyerupai jenazah. Mandiin ya, kata Bu Sasri. Tempat di samping ranjang ada sebuah kendi besar berupa air lengkap dengan gayung dari batok kelapa. Pak Budi menyiramkan air itu ke tubuh Yanu. Wajahnya ditutup dengan kain, sehingga kemungkinan ia kesulitan untuk bernapas. Air yang ia siramkan terdapat bunga 7 rupa. Tidak hanya itu, di bawah ranjang, rupanya ada sepotong ayam cemani yang kepalanya sudah dipenggal. Pak Budi tidak ngerti, namun Pak Budi nurut aja. Ia begitu ketakutan malam itu. Tidak beberapa lama, Ndoro Sasri turun dari kursi goyangnya. Ia berjalan tertatih menuju Pak Budi. Caranya berjalan nyaris seperti cara berjalan orang tua pada umumnya. Hanya saja ia lebih bungkuk. Tepat ketika Ndoro Sasri sudah di depan Pak Budi, ia melihat Yanu, kemudian menangis di atasnya. Pak Budi mundur, masih tidak ngerti. Dengan cekatan, ia melepaskan satu persatu ikatan tali pocongnya, kemudian menelaknya bulat-bulat. Pak Budi yang melihatnya mual. Yanu yang sedari tadi menggeliat tiba-tiba terbujur kaku. Ia tidak lagi bergerak sama sekali. Ndoro Sasri kemudian mendekati Pak Budi, membawanya keluar dari ruangan itu. Ia menutup pintu, menuntun Pak Budi menjauh dari tempat itu. Di sebuah tempat yang jauh dari ruangan itu, Ndoro Sasri duduk di depan Pak Budi yang tampak syok. Ia tidak tahu apa yang ia perbuat malam ini. Sekarang, tanyain semua pertanyaan yang ingin kamu tahu, kata Ndoro Sasri. Siapa Anda sebenarnya, kata Pak Budi. Tanyakan yang lain aja, kata Ndoro Sasri. Siapa yang ada di dalam tubuh ibu? Yang lain, kata Ndoro Sasri. Yanu meninggal. Ibu Asiri menggelengkan kepala. Saya gimana, Bu? Kata Pak Budi. Ibu Asiri tersenyum melihat Pak Budi. Ia tahu pemuda di depannya sudah sangat ketakutan. Tergantung. Ucapan itu membuat Pak Budi menatap Ibu Asiri lama. Sebelum akhirnya Ibu Asiri pergi. Besok kita pulang. Kalau semuanya sudah beres, ya, kata Bu Asiri. Pagi hari, Ibu Asiri datang menemui Pak Budi. Kemudian ia mengatakannya. Kamu dicari ibu di atas, di teras, katanya. Pak Budi berdiri, kemudian melangkah menuju Ndoro Sasri. Ndoro Sasri diam menatap taman di teras villa. Kamu udah tahu semuanya, Bud? Pak Budi hanya menggelengkan kepala. Asiri belum cerita ya? Belum, Bu, kata Pak Budi. Habis ini kita pulang. Selama perjalanan, Pak Budi tidak bisa melepaskan matanya dari Yanu. Tubuhnya dibalut dengan selendang, matanya sayu, kosong, seperti tidak bernyawa. Dalam batin Pak Budi bergemuruh keinginannya untuk berhenti dari pekerjaan ini. Namun, ia terganjal. Bagaimana bila hal buruk terjadi menimpanya? Apa yang akan terjadi dengan keluarganya, keluarga Pak Budi maksudnya. Bagaimana bila ia menceritakan ini kepada orang lain? Adakah yang percaya? Bukti apakah yang bisa ia buktikan? Sesampainya di Griya, Ndoro Sasri mengajaknya ke gazebo yang dilarang itu. Kamu penasaran kan dengan tempat itu, kata Ndoro Sasri. Anehnya, Pak Budi menjawab, ia tidak penasaran lagi. Tidak, Bu, kata Pak Budi. Kok begitu, kata Ndoro Sasri. Oh iya, kamu udah tahu apa yang ada di sana. Iya, Bu, saya nebak. Itu cucu pertama ibu kan? Kakaknya Yanu, kata Pak Budi. Jadi kamu sudah tahu semuanya, kata Ndoro Sasri. Pak Budi mengangguk. Kamu tetap mau berhenti, kata Ndoro Sasri. Iya, Bu, kata Pak Budi. Saya belum berjanji.
untuk mau saat Ibu Asiri menawari permintaannya mengabdi pada Ibu. Saya sudah tahu hari itu Pak Budi meninggalkan tempat itu. Ia bercerita kepada keluarganya. Namun anehnya, semua yang Pak Budi ceritakan seperti tidak digubris oleh keluarganya. Seakan-akan semua orang sudah tahu. Bapaknya menyuruh Pak Budi bertemu dengan seseorang saudara jauhnya. "Kamu harus dilindungi mulai hari ini," kata bapaknya. Berangkatlah Pak Budi menemui saudara jauh atas perintah bapaknya. Di sana rupanya ia sudah ditunggu. Namun ada kejadian yang hampir menghilangkan nyawa Pak Budi saat menuju ke sana. Ia hampir saja dihantam truk dari depan saat sepeda motor RC-nya kehilangan kendali. Untungnya Pak Budi masih diberi selamat karena ia bisa langsung berdiri dan menghindar. Detik itu ia tahu apa maksud ucapan bapaknya, bahwa ia harus dipagari mulai sekarang. Saat motornya diperiksa, di antara ban luar dan ban dalam ditemukan potongan bambu kuning, sehingga ketika motor bergerak, membuat ban menjadi slip dan akhirnya hilang kendali. Bahkan saat dilihat orang yang memeriksanya ikut kaget. "Mas, Anda diincar orang ya?" "Kok bisa bilang begitu, Pak? Mana bisa orang masukin benda seperti ini ke dalam ban kalau bukan ilmu hitam?" Pak Budi hanya bisa berdoa, diberikan selamat sampai tujuan. Dan ketika ia sampai di sana, Pak Budi menceritakan semuanya kepada saudaranya itu. Saudaranya hanya ngangguk, mengerti. Bahkan ia tahu di belakang Pak Budi ada puluhan jin yang ngikutin. Namun sudah diusir saat menginjak pekarangan rumah ini. Di sanalah Pak Budi diberitahu apa yang sebenarnya terjadi di keluarga itu, keluarga Cipto maksudnya. Sosok yang kamu lihat di malam itu adalah kepala keluarga. Ia selalu ikut kepada keturunannya atas perjanjian yang ia buat dengan jin yang selama ini menjadi satu ikatan dengan keturunan-keturunannya. Kain kapan hanya simbol. Ia hidup dari memakan sukma keturunannya. Kalau saya tanya, ada yang aneh nggak sama keluarganya? Sama anak-anaknya? Sama cucu-cucunya? Tanya saudara Pak Budi. Semua cucunya sikapnya aneh semua. Saudara Pak Budi tersenyum mendengarnya. Keluarganya tidak akan bisa utuh. Mereka harus menanggung konsekuen dari perjanjian. Entah harta, entah nyawa, yang paling kecil tunawicara. Kakaknya, ia buta. Kakaknya lagi mengalami gangguan kejiwaan. Dan yang kamu pikir ada di gazebo itu anak pertama, dia lumpuh. Maksudnya gimana? Anak yang Mas kira buta itu bisa lihat aku loh, ucap Pak Budi. Kemungkinan ia hanya bisa merasakan kehadiranmu, karena cuma kamu yang belum mengabdi pada keluarga itu. Kamu sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh mereka kan? Masih nyambung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.